Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021, Gelombang 2, Angkatan 9, Kelompok 3, PPSDM Regional Bandung. Saya sendiri bernama Septi Mulyani yang bertugas di SDN Pelandakan 1 Kota Cirebon. Selanjutnya, saya perkenalkan rekan saya yang bernama Nur Sifa Amalia yang bertugas di SMP Negeri 16 Kota Cirebon. Dan yang terakhir yaitu Dewi Sylvia yang bertugas di SDN Kebon Melati 1. Pada kali ini, saya dan rekan-rekan akan menjelaskan tugas kelompok yang mengenai tentang analisis isu global, yaitu tentang proxy war. Baik, untuk lebih jelasnya, langsung saja ya kita simak mengenai materinya. Yaitu yang pertama, mengenai proxy war. Nah, kalian tahu nggak sih proxy war itu apa? Jadi, proxy war adalah perang tanpa bentuk. Nah, maksudnya itu perang dengan menggunakan pihak ketiga, seperti menggunakan teknologi modern atau dunia cyber. Dan di dalam isu proxy war ini, kita ambil mengenai beberapa isu yang terlibat di dalamnya, seperti narkoba, gerakan separatis Papua, dan aksi demonstrasi anarkis. Dari beberapa isu yang sudah disebutkan tadi, lalu kita analisis dengan menggunakan analisis pentahelix, agar nanti bisa menapis dengan menggunakan metode USG. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu ya, mengenai isu proxy war dengan menggunakan analisis pentahelix. Yang pertama yaitu tentang narkoba. Jadi, dengan menganalisis melalui pentahelix tersebut, kasus narkoba bisa kita jabarkan ke dalam 5 tahapan yang harus dianalisis. Apa saja 5 tahapannya? Yaitu yang pertama, government, akademik, bisnis, community, dan media. Analisis isu pentahelix dari kasus narkoba adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi government, yaitu kurang tegasnya sanksi pemerintah kepada pengedar maupun pemakai dan kurang totalitasnya dalam memberikan rehabilitas bagi pecandu narkoba. Yang kedua, dari sisi akademik, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai zat adiktif yang berbahaya dan kurang ditekankan pendidikan agama serta moral di lingkungan rumah dan keluarganya. Yang ketiga, dari sisi bisnis, yaitu kurang pengawasan dalam transaksi narkoba yang ilegal. Yang keempat, dari sisi community, yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap warga yang minim pengetahuan akan bahayanya narkoba. Dan yang kelima, dari sisi media, yaitu media lebih memberitakan kasus narkoba yang menjerat orang terkenal atau di kalangan public figure seperti artis atau kalangan tokoh masyarakat dibandingkan pemberitahuan berita tentang bahayanya narkoba. Baik, selanjutnya pembahasan materi isu tentang gerakan separatis Papua akan dijelaskan oleh Nur Sifa Amalia. Analisis pentahelix untuk gerakan separatis Papua adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi government. Pemerintah belum menyelesaikan konflik kekerasan dan pelanggaran HAM pada tahun 1965, yaitu pelanggaran ini dilakukan oleh militer Indonesia yang menembaki setiap orang Papua yang mereka jumpai sebagai dalih gerakan 30 September. Insiden ini dikenal sebagai peristiwa Arfai. Lalu yang kedua, dari sisi akademik. Di sini terdapat kurangnya penerapan nilai-nilai bela negara dalam sistem pendidikan di Papua. Yang ketiga, dari sisi bisnis, yaitu pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam baru dilakukan baru-baru ini, yaitu 5 tahun belakangan ini, di mana masyarakat adat Papua baru dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua.
Lalu yang keempat dari sisi community, di mana penduduk Papua merasa terdiskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan daerah. Dan yang terakhir dari sisi media, media lebih banyak memberitakan hal-hal negatif tentang Papua daripada hal-hal positifnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang isu yang ketiga, yaitu aksi demonstrasi anarkis. Kita lihat dari sisi yang pertama, yaitu sisi government. Pemerintah kurang mendengarkan aspirasi rakyat dengan baik. Demonstrasi anarkis belakangan ini semakin sering terjadi. Hal ini bukan tanpa sebab. Kegagalan penyaluran aspirasi merupakan salah satu faktor utamanya. Para wakil rakyat terlihat terlalu cuek merespon harapan-harapan masyarakat. Akibatnya, mereka harus menggelar demonstrasi untuk menyalurkan aspirasinya. Ketika demonstrasi semakin sering dilakukan, maka hal tersebut pun sudah tidak lagi mencuri perhatian para pemangku kekuasaan. Akhirnya, demonstrasi pun menjadi semakin anarkis. Karena para demonstran berpikir cara tersebut efektif untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua, dari sisi akademik. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pemuda dalam melakukan demonstrasi yang tertib. Model demonstrasi yang kerap memblokir fasilitas umum seperti jalan, pelabuhan, sampai bandara adalah bentuk ekspresi menyatakan pendapat yang tidak bisa dibenarkan. Untuk itu, semua pihak perlu menguatkan kembali ajaran demokrasi yang berbasis musyawarah untuk mufakat seperti yang diajarkan di sekolah dahulu. Yang ketiga, dari sisi bisnis. Menggunakan provokator untuk mengacaukan demonstrasi demi kepentingan golongan. Lalu, yang keempat dari sisi community. Hilangnya nilai-nilai bela negara pada diri pemuda Indonesia, seperti cinta tanah air. Karena para pendemo anarkis tidak bisa menjaga fasilitas yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, dari sisi media. Media memberikan pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta dan terkesan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah yang menimbulkan aksi anarkis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pemecahan isu menggunakan metode USG. Dari beberapa isu yang sudah kita bahas tadi, kami menempatkan beberapa isu berdasarkan kriterianya. Yang pertama, narkoba. Yang kedua, gerakan separatis Papua. Yang ketiga, demonstrasi massa anarkis. Di sini, kami memberikan angka penilaian dari beberapa poin kriterianya. Kriteria U untuk urgency, kriteria S untuk seriousness, dan kriteria G untuk growth. Poin kriterianya: 1 untuk sangat tidak mendesak, 2 untuk mendesak, 3 untuk cukup mendesak, 4 untuk mendesak, dan 5 untuk sangat mendesak. Dapat kita lihat bahwa dalam tabel prioritas terdapat poin tertinggi pada isu narkoba. Jadi, berdasarkan analisis metode USG yang kami lakukan, isu kontemporer yang memiliki poin paling tinggi adalah tentang narkoba. Berikutnya, menganalisis isu. Yang pertama, analisis isu yang kami lakukan menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melihat akar permasalahan penyebab terjadinya isu merebaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, mulai dari yang terkecil yaitu manusia atau individu. Dari sisi manusia atau individu, pengetahuan masyarakat yang minim akan jenis-jenis dan bahayanya narkoba menyebabkan penyalahgunaan narkoba dapat dengan mudah terjadi di masyarakat. Lalu ke arah yang lebih luas, yaitu pendidikan. Sosialisasi mengenai zat adiktif berbahaya sangatlah kurang. Lalu dari segi media kurang memberitakan mengenai bahayanya narkoba. Media cenderung lebih sering memberitakan kasus-kasus narkoba yang menjerat para artis atau orang penting lainnya demi konten yang ditonton orang banyak, sehingga media mendapatkan keuntungan yang besar.
Dan yang terakhir dari sisi pemerintah, yaitu sanksi yang diberikan pemerintah kepada pengguna narkoba kurang tegas dan program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah kurang maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya pengguna narkoba yang telah direhabilitasi tetap menggunakan narkoba kembali. Selanjutnya, analisis isu menggunakan metode SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang pertama, Strengths atau kekuatan, yaitu pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada pengedar maupun pemakai narkoba. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya koordinasi antara stakeholders terkait seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam penyuluhan dampak penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Selanjutnya, opportunities atau kesempatan, yaitu kemajuan teknologi dan banyaknya media sosial. BNN maupun akademisi dapat melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Yang terakhir yaitu threats atau tantangan, yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis-jenis narkoba yang beredar secara ilegal dan belum ada kesadaran masyarakat akan dampak penyalahgunaan narkoba. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai alternatif penyelesaian isu. Di sini terdapat tabel tentang alternatif penyelesaian isu. Yang pertama kita bahas yaitu dari sisi alternatif penyelesaian. Di sini kita bisa melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang sanksi bagi para pengedar dan pengguna narkoba. Dan kita juga bisa melakukan pembaharuan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan tentang narkoba serta tentang bahaya penyalahgunaan narkoba baik secara fisik maupun secara psikis. Dan yang kedua yaitu dari sisi tahapan setiap alternatif. Di sini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, pemerintah khususnya Menteri Kemenkumham memperbarui peraturan perundang-undangan mengenai sanksi bagi pengedar maupun pengguna narkoba agar pelaku mendapatkan efek jera. Yang kedua, Menteri Pendidikan memperbarui kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan tentang narkoba serta tentang bahaya penyalahgunaannya. Bila perlu melibatkan juga lembaga BNN di dalamnya. Yang ketiga, masyarakat menerima mendukung program pemerintah dalam mencegah maupun menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, akademisi menjalankan kurikulum terbaru yang telah dirancang pemerintah. Yang kelima, yaitu pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan seminar-seminar mengenai pencegahan dan penanggulangan narkoba kepada masyarakat, khususnya bagi para generasi muda. Dan yang keenam yaitu media membantu dalam sosialisasi bahaya narkoba bagi masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu yang ketiga yang kita bahas dari sisi hasil yang diharapkan. Di sini kita mengharapkan adanya terciptanya generasi penerus bangsa yang terbebas dari bahaya narkoba sehingga dihasilkan penerus bangsa yang berkualitas, berintegrasi dan bermoral. Dan yang keempat dari sisi pihak, di sini melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media sehingga bisa menunjang semua untuk bisa mendapatkan alternatif penyelesaian isu untuk efek ke depan itu menjadi lebih baik terhadap penyelesaian isunya. Baik rekan-rekan semuanya, itulah pembahasan dari kami mengenai analisis isu global tentang proxy war. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Septi, Nursifa dan Dewi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.